Oke, kita lanjutkan pembahasan soal yang ke berapa? Ke soal nomor 16 ya. Baik, di soal nomor 16 ini penampakan soalnya agak berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Nah, dengan soal seperti ini itu yang perlu kita perhatikan. Jika ada pernyataan di atas dan pertanyaannya di bawah, itu akan lebih efektif kalau kita membaca pertanyaannya dulu, baru kita membaca pernyataannya, sehingga sekalian membaca kita juga mencari tahu jawabannya. Oke, mari kita baca dulu pertanyaannya. Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah peranan Pancasila. Oke, kita perhatikan. 1. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asa bagi kehidupan bangsa Indonesia. 3. Mendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. 4. Berasal dari rakyat Indonesia dan sekitarnya. 5. Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. 6. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Jawaban A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 4, 5, D 4, 5, 6, atau E 1 dan 6. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat, yaitu jawabannya adalah E 1 dan 6. Oke, ini ya fungsi dan peranan Pancasila itu ada beberapa: jiwa bangsa, jiwa kepribadian, segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa, pandangan hidup yang menyatukan bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa, dan juga modal pembangunan. Jika melihat seperti ini, maka nomor 3 ini benar. Mendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. Tapi ini bukan modal, tapi mendorong. Sehingga nomor 3 ini namanya adalah paradigma pembangunan, berbeda lagi. Kalau nomor 2 ini benar, tetapi di sini tidak ada temannya yang juga benar. Nomor 4 mungkin berasal dari rakyat Indonesia dan sekitarnya. Sekitarnya ini nggak jelas mana sekitarnya, apakah Australia, apakah Malaysia, atau mana, juga tidak jelas. Nomor 5, pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. Tidak ya, Pancasila itu orisinil dari Indonesia. Jadi sebelum dibuat di Indonesia itu belum pernah ada. Memang benar diambil dari unsur-unsur budaya Indonesia, tetapi bukan dari bangsa sebelumnya. Seperti itu. Oke, jawabannya adalah E 1 dan 6. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 17, yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah A. GBHN, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, atau E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Oke, jawaban yang tepat adalah C ya. Karena wawasan Nusantara itu berkaitan dengan nasionalisme, dan nasionalisme itu berkaitan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sedangkan bukan sila ya, yang D itu alinea keempat itu lebih ke tujuan Indonesia, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Berikut ini merupakan pengertian paham negara integralistik. Indonesia adalah integralistik. Oke, kita pahami satu persatu. A. Negara yang kepentingan individunya tidak memiliki arti karena bangsa merupakan hal yang utama. Oke. B. Negara yang kehidupan individu dan golongannya tidak begitu utama dibandingkan negara, dan negara merupakan bentuk persatuan dari golongan-golongan masyarakat. Oke. C.
negara yang berdasar pada kepribadian Indonesia dan meletakkan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama. Ini nggak mungkin ya, C. D. Negara yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Oke. Yang E. Negara yang menyatukan keanekaragaman dan menjadikan kepentingan pemerintah sebagai kepentingan yang utama. Yang E juga aneh. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat. Yang paling tepat adalah yang D. Negara yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Oke ya, coba kita lihat yang A ini. A ini salahnya di mana? Negara yang kepentingan individunya tidak memiliki arti. Oke ya, ini seperti negara yang otoriter gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak memiliki arti, seperti penguasanya itu menang sendiri. Rakyat ada salah langsung dihukum mati tanpa ada pengadilan, seperti itu. Yang D jelas salah juga, golongan tidak begitu utama, sama dengan A sebenarnya. Yang C ini juga lebih aneh lagi karena urusan atau kepentingan golongan di atas kepentingan bersama ini sangat individualistis gitu ya. Oke, fasisme, kata-kata yang lebih sering digunakan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 19. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis ini secara sederhana adalah A. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. B. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pribadi. Jelas tidak mungkin. Yang C. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya. Berdasarkan latar belakangnya juga tidak mungkin. D. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya. D juga tidak mungkin. Yang E. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan. Ini juga tidak mungkin. Yang E ini ceroboh. Oke, kemungkinan jawaban yang tepat adalah A. Oke, benar ya, jawaban yang tepat adalah A, karena demokratis itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan kata lain, itu adalah memanusiakan manusia. Yang paling cocok itu adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Berikut ini merupakan hubungan kausal organis antara alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Penetapan tujuan negara Indonesia. B. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan akan ada. C. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 akan mengatur pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai syarat. Atau D. Bahwa negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan terakhir E. Penetapan Pancasila. Oke, coba kita lihat jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah A ya, bahwa hubungan organis, kausal organisnya itu ada satu, bahwa UUD 1945 ditentukan akan ada. Oke. Bahwa UUD akan mengatur pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai rakyat. Ini disimbolkan dengan DPR. Selanjutnya, negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan di tangan rakyat. Ini demokrasi. Dan juga penetapan dasar Pancasila. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 21. Untuk dapat mengimplementasikan atau menerapkan BTI, Bhinneka Tunggal Ika, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Persamaan dalam perbedaan, tidak bersifat sektarian.
C. Bersifat konvergen, D. Tidak bersifat formalitas, dan E. Bersifat divergen. Oke, ini yang sedikit membingungkan, mungkin C dan E ya, karena kalau A sudah salah itu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada persamaan dalam perbedaan, bersifat formalitas, bersifat konvergen, tidak sektarian, dan eksklusif. Oke ya. Oke, persamaan dalam perbedaan, bahwa semua orang itu sama, tidak bersifat formalitas, artinya bahwa ini adalah semboyan kita, tidak diartikan secara kaku, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 22. Sebagai pernyataan asas politik negara, yaitu bahwasanya negara Republik Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan terdapat dalam alinea yaitu bahwasanya negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Oke, kita lihat jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah E. Makna alinea keempat adalah tujuan negara, penegasan adanya ketentuan UUD, asas politik yang berkedaulatan rakyat, memuat rumusan dasar rohaniyah negara Pancasila. Oke ya, alinea keempat. Soal nomor 23. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Yang merupakan kedudukan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Jangan sampai terjadinya kekosongan hukum. 2. Semua peraturan dan lembaga negara yang lain masih berlaku sepanjang belum terbentuk yang baru. 3. Semua keputusan yang belum ditetapkan dapat ditetapkan untuk diambil keputusan yang pada waktu berikutnya. 4. Untuk memberikan batasan waktu agar peraturan atau lembaga yang akan dibentuk tidak berlarut-larut. Dan nomor 5. Aturan yang belum tertuang dalam UUD 1945 dapat dimuat pada aturan tambahan. Oke, kita lihat yang berhubungan dengan aturan peralihan adalah inilah kedudukan aturan peralihan. 1. Jangan sampai terjadinya kekosongan hukum. Berarti nomor 1 benar. Semua peraturan lembaga negara yang lain masih tetap berlaku sepanjang belum terbentuk yang baru. Oke. Nomor 2 benar juga. Untuk memberikan batasan waktu agar peraturan atau lembaga yang akan dibentuk tidak berlarut-larut. Nomor 4 juga benar. Oke ya, berarti yang benar 1, 2, dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah A, 1 dan 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 24. Berikut ini merupakan aktualisasi Pancasila secara objektif. Nah, objektif ini maksudnya adalah secara nyata dalam kehidupan negara gitu ya. Oke, kita lihat pilihan A. Pelaksanaan dalam sikap pribadi, golongan, setiap anggota kelompok, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha, dan rakyat Indonesia. B. Pelaksanaan Pancasila sebagai konsep dasar dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik dan diciptakan oleh bangsa Indonesia. C. Pelaksanaan Pancasila yang mengandung pikiran terdalam suatu bangsa mengenai kehidupan yang lebih baik dan dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara. D. Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di semua bidang kenegaraan. Yang E. Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk kristalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, terutama bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini yang mendekati D sama E ya. Oke, coba kita lihat jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah D ya. Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di semua bidang kenegaraan. Sedangkan yang E ini hanya ada 3 ya, di bidang eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Meskipun eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah memuat semuanya, tapi akan lebih baik ketika disampaikan di semua bidang kenegaraan. Oke, kita lanjut soal nomor 25. Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah pokok-pokok sistem pemerintahan. 1. Indonesia adalah negara hukum. Benar. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi. Tidak ya. Penyelenggara pemerintahan yang tertinggi. Sepertinya iya. Oke, kita ragu-ragu. 3. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Nggak tahu. Oke, kita skip. 4. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Nomor 4 salah, karena kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. 5. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Nomor 5 juga benar itu ya. Berarti kalau yang 4 itu salah, yang ada angka 4-nya salah semua. Berarti yang mendekati adalah B. 1, 2, 3, 5. Coba kita lihat jawabannya. Benar ya. Karena nomor 4 itu kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan lagi di tangan MPR. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 26. Suatu upaya untuk menyatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis dalam NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika disebut dengan A. Integritas nasional, B. Pandangan hidup bangsa, C. Geopolitik Indonesia, D. Nasionalisme kebangsaan, E. Nasionalisme sipil. Oke ya, menyatukan gitu ya. Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah A. Integrasi ya, bukan integritas, tapi integrasi nasional. Beda, integritas itu artinya kejujuran, saya salah tulis ya. Yang A itu yang benar adalah integrasi nasional, bukan integritas ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 27. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang ASN harus selalu berbasis pada nilai dasar dan berperilaku sesuai dengan kode etik berikut ini, kecuali A. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan fleksibel. Fleksibel ini agak aneh ya. Fleksibel ini kurang cocok sebenarnya. Oke, kita ragu-ragu dengan A. Yang B. Memberikan informasi secara benar dan akurat. Mungkin. Yang C. Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Yang D. Melayani dengan sikap hormat dan tanpa tekanan. Oke, juga kelihatan oke. Yang E. Menjaga nama baik dan integritas ASN kapanpun dan dimanapun. Oke juga. Ini yang saya curigai yang A ya, karena ada kata fleksibel. Fleksibel ini artinya adalah luwes gitu ya. Luwes itu nanti pertanggungjawabannya akan susah. Bertentangan dengan yang depan bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab itu bertentangan dengan fleksibel. Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah A. Gitu ya. Yang fleksibel itu harusnya adalah efisien. Efisien itu berarti minim kerugian. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila keempat menunjukkan etika moral dalam A. Politik, B. Sosial budaya, C. Hukum, D. Sosial, E. Hankam. Hukum dan hak asasi manusia ya, Hankam itu. Oke, yang paling tepat adalah membangun integritas warga negara. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu politik. Politik itu sebenarnya artinya adalah sebuah niatan untuk berbuat kebaikan gitu ya. Itu sebuah niatan untuk berbuat kebaikan itu sama dengan integritas. Hanya saja mungkin saat ini kita melihat politik itu kata yang negatif. Padahal politik itu sebenarnya adalah kata yang positif, yaitu niat untuk berbuat baik. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 29.
Pemimpin adalah seorang yang mampu memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir upaya orang lain melalui prestis, kekuasaan, dan posisi karakter yang mampu diteladani oleh orang lain. Dengan demikian, seorang pemimpin yang baik menurut Pancasila adalah seorang pemimpin yang mampu mentransformasikan A. Nilai agama dan nilai kemanusiaan, B. Nilai budaya dan nilai kemanusiaan, C. Nilai luhur Pancasila dan nilai keadilan, D. Nilai luhur Pancasila dan nasionalisme tinggi. Nasionalisme tinggi apa itu ya? E. Nilai agama dan nilai Pancasila. Oke, sepertinya jawaban yang tepat E ini kalau melihat. Nah, benar kan? Nilai agama dan nilai Pancasila itu yang paling tepat. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat merupakan arti dari etika moral, kesusilaan, norma sosial, nilai moral. Oke, kita lihat jawabannya adalah D, yaitu nilai sosial. Oke, kita ulangi ya. Nilai sosial adalah segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu ya nilai sosial. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Sudah habis. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan juga di like. Boleh juga meninggalkan komentar yang positif tentu saja, jangan sara. Oke, saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.